Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Arsa dan kali ini saya akan membahas tentang produk baru kita yang bernama Eclipse, di mana produk baru kita ini adalah produk request dari buyer. Buyer ini meminta khusus kepada saya, tolong buatkan sebuah produk minimalis yang jadi alternatif saat ada tamu menginap, tapi mereka tidak punya tempat tidur untuk tamu tersebut. Dari kasus yang diberikan tersebut kepada saya mendapatkan ide bagaimana kalau kita membuat sebuah sofa yang ditempatkan di ruang tamu misalnya, tapi sofa itu dapat menjadi sebuah tempat tidur cadangan apabila ada tamu dadakan yang ingin menginap ke tempat kita. Lalu seperti apa bentuknya dan detailnya, simak pembahasannya pada gambar berikut. Oke, dapat dilihat di foto pada gambar berikutnya. Dalam foto tersebut terdapat sebuah kasur ya, kasur dengan bantal-bantal dan selimut. Pokoknya udah mirip banget dengan tempat tidur. Sebenarnya itu bukan kasur tempat tidur, tapi itu adalah sofa daybed Eclipse kita yang sudah dirakit menjadi tempat tidur. Dilihat dari bentuknya memang sangat mengejutkan kalau sebenarnya awalnya sofa seperti itu. Nah, dari situ dapat kita lihat daybed Eclipse kita ini memakan sangat sedikit ruangan. Desainnya juga sangat minimalis dan tentu saja pilihan untuk menempatkan produk kita ini nanti dapat ditempatkan di mana saja sesuai dengan keinginan oleh pelanggan kita, karena produk kita ini saat dijadikan menjadi sebuah sofa bentuknya sangat minimalis dan tidak memakan banyak ruang pada rumah mereka nantinya seperti itu. Lalu next, pada slide berikutnya adalah detail produk kita. Yang pertama, terdapat dua bahan baku utama yaitu kayu dan upholstery. Jadi bahan utamanya itu kayu sebagai rangka upholstery-nya ya, dan kemudian semua rangka itu dilapis dengan upholstery berupa spons dan spring nantinya, dan ditutup dengan penutup upholstery yang sesuai spesifikasi yang kita butuhkan dan mereka inginkan. Seperti itu. Lalu sistem perluasan menggunakan rel mekanik tarik dorong dengan menyertakan lock. Jadi maksudnya rel mekanik ini seperti saat kita memasang laci pada dresser atau tempat penyimpanan laci itu ya, kan ada semacam rel laci itu. Nanti kita pesen rel laci yang lebih besar dari itu. Jadi sistem buka tutupnya untuk menempatkan tempat tidurnya itu seperti saat kita membuka atau menutup laci. Jadi tempat tidurnya saat dalam posisi menjadi sofa, tempat tidurnya itu kita tutup masuk ke dalam bawah sofa, dan saat ingin menjadikan menjadi sebuah tempat tidurnya kita tarik dari bawah sofa tarik keluar ya, sehingga kita dapat merakitnya dengan simpel dan mudah tanpa harus melakukan banyak gerakan yang tidak perlu. Jadi seperti saat kita membuka atau menutup laci seperti biasanya. Lalu berikutnya cushion adalah aksesoris include, jadi bantal, guling semua udah termasuk dalam paket penjualan. Semua sambungan pada kayu menggunakan tenon dan mortise. Kita sepakat bahwa sambungan tenon dan mortise itu adalah jenis sambungan yang paling baik dan paling cepat untuk dikerjakan. Jadi saya minta semua sambungan kayu di sini menggunakan tenon dan mortise, lalu kita lem dengan menggunakan lem 2 komponen. Kita pakai saja lem epoksi seperti biasa. Lalu upholstery pada kasur menggunakan spring dengan tambahan spons 8 mm. Ini kasus yang khusus pada bantalan kursinya ya, yang bagian bawah itu. Bagian bawah itu kita gunakan
springs karena apa? Ini untuk menambah daya pegas dari dari kasur yang kita hasilkan nanti. Selain itu juga kita dapat menghemat penggunaan spons apabila kita menggunakan spring. Selalu terdapat adjuster pada kaki extend. Tentu saja ini sangat perlu apabila lantai pelanggan kita nantinya tidak rata. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan adjuster pada kaki produk kita. Lalu selanjutnya next. Nah, itu adalah foto di mana saat eclipse kita diperlihatkan sedang ditarik tempat tidurnya dari bawah sofa. Bisa dilihat sangat simpel dan mudah untuk menjadikannya menjadi dari tempat duduk menjadi sebuah tempat tidur. Seperti itu. Desain eclipse yang dalam dan terbuka untuk bersantai di ruang keluarga, dan ketika tiba waktunya untuk tidur, rel depan ditarik ke depan memperlihatkan trundle yang dengan mudah mengubah sofa daybed menjadi tempat tidur yang lapang. Seperti itu ya. Oke, kali ini kita sudah sampai pada target waktu produksi. Tolong ini diperhatikan dengan seksama karena ini sangat penting sekali. Ini berkaitan langsung dengan seberapa cepat kita dapat memproduksi satu buah eclipse dalam waktu tertentu. Seperti itu. Langsung saja, nomor 1, pembahanan. Itu kita membutuhkan waktu 20 menit per item per operator. Maksudnya seperti apa? Dalam pembahanan itu, komponen yang kita buat mulai dari komponen kaki, komponen stretcher, komponen penyangga, apapun itu, komponen corner, itu kita membutuhkan waktu 20 menit maksimal dalam pembuatannya. Jadi waktu 20 menit itu nantinya dapat dipecah menjadi beberapa menit lagi. Contohnya untuk membuat satu buah kaki, pembahanan ukuran kotor, kan itu melewati mesin sawmill dulu, lalu melewati mesin ripsaw mesin selanjutnya, seperti itu. Itu tinggal nanti satu buah eclipse terdapat berapa komponen, dipecah saja menjadi berapa komponen, lalu 20 menit itu dibagi menjadi hasil pemecahannya berapa komponen itu tadi. Jadi itu bukan berarti satu buah komponen 20 menit, itu tidak. 20 menit itu nanti udah dibagi menjadi beberapa part komponen ukuran kotor yang dibuat di bagian pembahanan, seperti itu. Lalu masuk ke konstruksi mesin seperti saat di bagian pembahanan. Saat bagian konstruksi mesin kan sudah menerima bahan berupa kayu balok ukuran kotor. Nah, nanti untuk membuat sebuah komponen ukuran bersih dan sudah komponen matang, itu nanti melewati berapa proses mesin juga, dihitung juga di situ. Target di sini untuk membuat semua komponen konstruksi mesinnya per item eclipse itu memakan waktu 45 menit. Jadi untuk membuat proses lengkung di kaki atau di sandaran dan membuat stretchernya beserta tenonya, lalu membuat penyambungnya beserta mortisnya, itu per eclipse membutuhkan waktu maksimal 45 menit. Ini untuk per operator jangan diperhatikan dulu ya, karena setiap bagian mesin itu kan tidak harus dioperatorkan oleh satu orang, seperti itu. Lalu masuk ke bagian assembling, satu eclipse membutuhkan 3. Nah, ini untuk assembling ini udah mulai per operator. Karena apa? Dalam perakitan kan tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Itu dalam targetnya dalam assembling itu kan 30 menit per item per perakitan. Nah, untuk mengetahui seberapa waktu yang dibutuhkan
perakitannya itu tergantung seberapa operator yang mengerjakan proses perakitan tersebut. Misalnya nih, dalam satu produk dikerjakan oleh 10 orang. Berarti targetnya 30 itu dibagi 10 orang sehingga hasilnya adalah 3 menit. Maka 10 operator hanya boleh ditargetkan maksimal 3 menit saja untuk merakit sebuah produk dari Eclipse. Begitu juga dengan sanding atau amplas, lalu ke finishing, lalu proses upholstery. Begitu juga upholstery itu dari awal sampai akhir dapat dilihat di tabel tersebut, sehingga target waktu produksi totalnya adalah 290 menit per item per operator. Artinya apabila kita mempunyai 200 operator dalam pabrik kita, sehingga dalam 290 menit itu kita sudah menghasilkan 200 produk Eclipse dari awal sampai akhir, seperti itu. Apabila ada yang masih nantinya kurang jelas, karena ini kan berkaitan dengan per unit pembahanan, per unit konstruksi mesin, per unit assembling dan lainnya. Apabila masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan kepada saya lewat Japri atau lewat WA saya, seperti itu. Nah, ini detail biaya produksi ini juga cukup penting, mengingat ini kan berkaitan dengan seberapa laba yang nantinya akan kita dapatkan. Di sini juga saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja, tidak secara detail. Seperti satu, bahan kayu itu membutuhkan biaya sebesar 440.000, lalu bahan upholstery-nya sekian, bahan finishing-nya sekian. Biaya mesin, biaya upah, support item. Yang perlu saya garis bawahi ini adalah bagian hal-hal yang perlu diperhatikan masalah penghematan biaya. Contohnya dalam bahan kayu, saya minta untuk pengerjaannya jangan banyak-banyak terjadi reject. Agar apa? Agar nantinya saat pembuatan produk itu tidak banyak membuang bahan, seperti itu. Begitu juga dengan bahan yang lain, bahan upholstery, bahan finishing. Untuk biaya mesin juga perlu diperhatikan. Apabila mesin tidak digunakan dalam waktu yang lama, itu lebih baik dimatikan saja. Waktu istirahat juga jangan lupa mematikan mesin, seperti itu. Nah, untuk biaya upah ini juga sangat penting berkaitan dengan target waktu produksi tadi. Apabila targetnya tidak tersampaikan, nanti ujung-ujungnya akan ada lembur. Itu nanti kan juga berpengaruh terhadap biaya upah pada proses produksi Eclipse ini. Sehingga yang perlu sangat diperhatikan adalah agar biaya upah ini tidak begitu membengkak, maka target waktu produksi juga harus ditekan dengan semaksimal-maksimalnya agar tidak terjadi keterlambatan pembuatan komponen yang mempengaruhi proses produksi selanjutnya. Dilanjut support item tertera di situ. Lain-lain ini terdapat misalnya ada biaya cadangan, seperti itu. Dan total biaya produksi yang dibutuhkan adalah Rp2.308.500 per item. Itu dari awal sampai akhir ya, sampai packaging nantinya. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di detail harga jual. Di sini harga jual yang kami patok adalah 3 juta rupiah atau 299 ya. Seperti itu. Dari harga jual sekian, kita masih dapat laba itu sekitar 29,9% atau 30% dari biaya produksi, atau dalam satu produk itu kita masih mendapatkan laba sebesar 691.400
Rp499 seperti itu. Oke, pada slide selanjutnya itu adalah ukuran Eclipse secara detail. Nanti bisa dilihat pada gambar kerja yang akan saya bagikan nantinya beserta harganya. Lalu sudah sampai di situ saja penjelasannya kali ini. Apabila masih ada banyak pertanyaan, nanti dapat disampaikan melalui Japri ke saya lewat WA saja. Terus selain itu mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan berkaitan dengan produk baru kita ini. Semoga semua menjadikan pertemuan kali ini menjadikan perhatian khusus ya. Tolong diperhatikan dengan sesama karena ini adalah produk yang sangat penting. Saya harap semua juga ikut berperan serta terhadap kesuksesan dari proses produksi dari The Eclipse ini. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.